Kamu memiliki orang tua atau adik yang butuh dibiayai, atau kamu membutuhkan dana lebih banyak, tapi kamu memiliki kendala karena gajimu tidak mencukupi. Kamu bisa mencari penghasilan tambahan di luar pekerjaan kamu. Di samping pekerjaan inti, kamu bisa memulai mencari sumber penghasilan lain yang sesuai sama kondisi kamu. Bahkan hobi pun bisa menghasilkan uang. Banyak sekali sumber penghasilan yang bisa kamu dapatkan selain dari pekerjaan inti kamu. Jadi, kira-kira kamu bisa mencari penghasilan tambahan dari mana saja ya? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 sumber penghasilan tambahan. Konsep penghasilan tambahan memang bukan sesuatu yang baru didengar. Bagi beberapa orang yang memiliki tanggungan hidup dan kebutuhan yang banyak, rasanya hanya mengandalkan gaji saja tidak akan cukup. Kamu butuh pemasukan lain di luar pekerjaan kamu. Tapi mungkinkah hal ini diterapkan oleh kamu yang memiliki pekerjaan yang mengharuskan work from office? Jawabannya sangat mungkin. Kamu perlu membagi waktumu untuk pekerjaan inti dengan kesibukan sampinganmu. Kamu memang membutuhkan waktu ekstra dalam bekerja karena kamu harus mengerjakan kesibukan lain selain pekerjaan intimu. Sebagai anak muda dan generasi penerus bangsa, bekerja keraslah sebisamu agar kamu bisa memiliki kehidupan yang layak dan bisa menikmati hari tuamu karena tenaga dan waktumu masih banyak. Minli mau kasih tahu kamu sumber penghasilan tambahan biar uang kamu semakin banyak. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut adalah sumber penghasilan tambahan yang perlu kamu ketahui. 1. Bisnis sampingan. Sumber penghasilan pertama yang bisa kamu dapatkan yaitu dari bisnis sampingan. Ada banyak bisnis sampingan yang bisa kamu jalankan. Beberapa di antaranya yaitu create product, bisnis franchising, reseller, dropshipper, dan masih banyak lainnya. Ada 3 macam metode penjualan saat ini, online, offline, dan omnichannel dengan mengintegrasikan antara online dan offline. Kamu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis kamu dan tentunya harus yang paling memudahkan kondisi kamu. Ketika kamu memutuskan untuk berbisnis sampingan, yang harus kamu perhatikan yang pertama adalah cek kontrak kerja kamu pada pekerjaan inti kamu. Kamu bisa cek apakah kamu dilarang untuk memiliki pekerjaan ganda atau peraturan lain seputar pekerjaan tersebut. 2. Hasil investasi. Sumber penghasilan lain yang bisa kamu dapatkan yaitu melalui investasi. Pemerintah saat ini sedang menyerukan kampanye terkait investasi agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat melalui impact dari bisnis yang semakin maju. Ada banyak jenis investasi yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa berinvestasi melalui saham, obligasi, reksadana, emas, dan lainnya. Sebagai pemula, sebaiknya kamu mencari investasi yang low risk agar kamu bisa meminimalisir resiko atas uangmu. Apabila kamu mau berinvestasi, pastikan kamu memilih investasi yang tepat. Kamu bisa membandingkan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing jenisnya. Kamu juga harus memastikan bahwa kamu berinvestasi di tempat yang tepat. Jangan salah memilih jenis dan tempatnya, karena jika kamu gagal maka uang kamu akan lenyap. Hasil investasi ini memang tidak akan instan hasilnya. Kamu membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan hasilnya. Biasanya dalam waktu beberapa bulan bahkan tahun kamu baru bisa melihat hasilnya. 3. Hasil menjual jasa freelancer. Menjadi freelancer berarti kamu menjual jasa kamu kepada pihak lain. Freelancer ini biasanya tidak memiliki kontrak yang resmi, berbeda dengan pegawai kontrak atau pegawai tetap. Ada banyak freelance yang bisa kamu lakukan. Contohnya seperti freelance yang berkaitan dengan hobi kamu seperti menggambar, menulis blog, fotografer. Ada juga freelance yang berkaitan dengan skill kamu seperti desain grafis, mengajar, membuat bahan presentasi, dan lainnya. Freelance ini biasanya dibayarkan berdasarkan output yang kamu berikan, misalnya per gambar, per PPT, per artikel, atau berdasarkan harian, contohnya per 1 hari kamu mengajar, per jam untuk memfoto. Semakin banyak output yang kamu hasilkan atau semakin banyak waktu yang kamu lakukan, semakin besar uang yang kamu dapatkan. 4. Dari sosial media sebagai influencer. Di zaman yang modern, teknologi saat ini mendominasi kehidupan kita. Berkat adanya teknologi, kamu dapat mempermudah menjalani hidupmu, salah satunya untuk mendapatkan uang lebih banyak dari sumber penghasilan yang beragam.
Sumber penghasilan yang bisa kamu dapatkan bisa melalui sosial media sebagai influencer. Influencer biasanya ditandai dengan jumlah follower yang banyak dan dapat mempengaruhi opini atau bahkan pengambilan keputusan followersnya terhadap suatu isu. Bagi kamu yang memiliki jumlah followers yang banyak dan bisa memiliki pengaruh besar dalam menginfluence followers kamu, kamu bisa menjadi influencer yang positif untuk memberikan opini-opini yang baik. Dan dari sini biasanya kamu akan di-endorse dan banyak juga paid promote yang masuk. Tentu ini akan menambah penghasilan kamu. 5. Hasil menjadi konten kreator. Konten kreator adalah sebutan bagi kamu yang suka membuat konten-konten informatif, menarik, viral, dan bahkan kontroversi. Konten ini bisa berupa foto, video, podcast, rekaman suara, dan tulisan. Konten yang baik adalah konten yang bisa mengedukasi dan memberikan informasi yang positif, bukan konten yang membuat perdebatan bagi beberapa kalangan. Penghasilan dari konten kreator bisa sampai jutaan rupiah. Sumbernya bisa dari endorse, paid promote, AdSense, merchandise, dan lainnya. Nah, gimana penjelasan dari Minli? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Minli kali ini. Jangan lupa cek video Minli yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.